Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala yang telah dianugerahkan kepada kita, baik material maupun nikmat yang immaterial. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai penuntun umat menuju jalan yang selamat. Marilah kita tingkatkan kualitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, karena takwa inilah yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum penceramah masuk ke inti dari ceramah yang hendak saya sampaikan, penceramah hendak berwasiat terlebih dahulu, khususnya pada diri penceramah. Majelis ini isi wasiatnya yaitu marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita pertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang berbahagia, pernahkah Anda memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Baiklah jamaah yang sekalian yang saya cintai, di sini saya akan menyampaikan 3 macam atau 3 jenis sabar, yaitu yang pertama, hadirin sekalian harus mengetahui bahwa sabar yang pertama terdapat sabar dalam ketaatan kepada Allah. Perintah sabar juga terdapat dalam Al-Quran yang artinya, dan diperintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Quran surat Toha ayat 132. Dan yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini juga terdapat dalam firman Allah yang artinya, wahai Robku, penjara hati, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Dalam Quran surah Yusuf ayat 33. Baiklah hadirin sekalian, kita akan membahas sabar yang ketiga ya. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah. Ini juga terdapat dalam firman Allah yang artinya, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabb-mu. Terdapat dalam Quran surah Al-Insan ayat 24. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah. Dari takdir yang baik sampai takdir yang buruk, seorang muslim wajib menerimanya, namun seorang tidak boleh melakukan dosa dan maksiat dalam alasan berpikir. Hadirin yang sekalian, ada baiknya kalau kita menyimak apa yang ditulis oleh Imam Al-Islambuli, bahwa ada seorang ahli hadis yang suka mengumpulkan kepompong-kepompong untuk disaksikan bagaimana perubahan kepompong tersebut keluar dan menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi pada suatu hari ada kepompong yang menurutnya lambat dalam proses keluarnya. Akhirnya kepompong tersebut dibantu dalam proses pengeluarannya. Yang terjadi ternyata justru kepompong tersebut mati. Ayah ahli hadis tersebut akhirnya memberikan fatwa yang berisi, wahai anakku, pada saat kepompong keluar menjadi kupu-kupu, sebenarnya mengeluarkan racun-racun yang ada dalam dirinya. Jika tidak ia keluarkan, maka ia akan mati. Begitu juga dengan kehidupan di dunia. Dunia akan memberikan sesuatu, tetapi di sisi lain dunia juga akan meminta
dunia juga akan meminta sesuatu juga. Mustahil dunia akan memberikan begitu saja. Hadirin yang sekalian, filosofi kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa dengan melintasi batas kebenaran yang digariskan demi untuk mendapatkan suatu, maka akan menjadikan ketahanan agamanya menjadi luntur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan dalam hidup ini bahwa kita semua tidak dibenarkan dalam kehidupan ini bersifat ambisius, mengejar dunia yang berlebihan. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah untuk berbuat sabar dalam menjalankan perintahnya dan sabar menjalankan sholat dengan penuh ketekunan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sifat sabar itu menempati kedudukan sebagai kepala dari bagian jasad, tidak jasad yang tanpa kepala, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Hadirin yang sekalian, perlu kita ketahui bahwa sabar itu terdapat pada pukulan pertama. Sabar merupakan bagian paling utama dalam pembentukan akhlak seseorang. Pengendalian emosi dan pengendalian keinginan merupakan beberapa komponen yang terdapat di dalam sabar. Pendidikan sabar bertujuan untuk mengajarkan, membimbing seseorang agar dapat berempati terhadap orang lain. Dalam hal pengendalian emosi dapat diaplikasikan dengan menahan diri dan juga tidak menjadi seseorang yang pemarah. Sedangkan dalam pengendalian keinginan dapat kita aplikasikan pada hal-hal kecil seperti menahan diri dari gemerlapnya nikmat di dunia. Dalam agama Islam, sikap sabar dikatakan sebagai sikap yang mulia karena mampu menahan amarah dan juga mampu mengendalikan berbagai hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Sabar juga merupakan akhlak yang mulia. Sabar merupakan sebagian dari iman. Iman itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sabar dan syukur. Maka tidak ada suatu ibadah yang pahalanya itu ditentukan dan dihitung kecuali sabar. Sabar juga merupakan salah satu makam kesufian menurut Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Sabar merupakan makam kedua setelah makam taubat. Makam merupakan kedudukan manusia untuk mengetahui posisi Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, makam mempunyai makna untuk mengetahui posisi serta tanggung jawab yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di luar kesufian, kesabaran juga harus ada dalam diri tiap manusia. Bahkan orang awam sekalipun seperti halnya kesabaran guru dalam mendidik muridnya. Pahala seorang guru ketika dia mampu bersabar dengan sebenar-benarnya adalah sangat besar. Guru mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa dan bersabar dalam memberi pemahaman kepada siswa serta bersabar dalam menyikapi berbagai sikap yang mengejutkan. Dari berupa pahala kepada orang tua yang mampu bersabar. Maka sebaik-baiknya kehidupan yang berbahagia adalah berkat dari sebuah kesabaran. Dalam firman Allah pada Quran Surah Yusuf ayat 90 menceritakan Alkisah sebuah kesabaran dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mendapatkan segala kemuliaan dan kekuasaan di muka bumi atas sebuah kesabaran serta ketakwaan beliau ketika ada banyak sekali cobaan yang terjadi pada saat di istana Al-Aziz. Sikap sabar tidak hanya dibutuhkan oleh para guru semata, namun lebih dari itu para siswa pun sangat sikap sabar ini juga tidak dikhususkan untuk para guru semata, namun lebih dari itu para siswa pun sangat membutuhkannya untuk dapat diimplementasikan dalam keseharian para siswa. Seorang guru yang telah mampu mengimplementasikan sabar secara sederhana pada dirinya sendiri atau lebih mudah menerapkan sikap sabar tersebut saat sedang
berinteraksi maupun saat sedang mengajar siswanya. Salah satu pendidikan yang ada di dalam agama Islam adalah mengenai anjuran untuk bersabar. Sabar bukan hanya berupa teoritas saja, dan pemahamannya tidak dapat hanya berdasarkan pada penjelasan teori metode. Aktualisasi dari sikap sabar sendirilah metode pendidikan sabar yang sebenarnya. Dalam firman Allah yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekuatan, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Maka dari itu ketahuilah bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak diuji oleh Allah. Bahkan yang menariknya, semakin kuat keimanan kita, akan semakin kuat ujian yang Allah berikan. Sebagai seorang hamba, kita hanya bisa berikhtiar dan sabar dalam menjalani cobaan hidup yang Allah berikan. Karena kita tidak memiliki wewenang dan tidak mempunyai kemampuan memilih mana masalah yang akan kita hadapi. Apapun masalah yang datang, pergantiannya pun harus kita syukuri. Masya Allah, karena kadang di balik cobaan yang Allah berikan ada banyak hal baik dalam hidup kita. Cobaan-cobaan yang ada harus kita hadapi dengan berlapang dada, karena ujian dan cobaan akan menguji keimanan kita. Bagaimana respon kita tatkala mendapatkan ujian? Sabarkah kita atau malah justru lebih banyak mengeluh? Ketahuilah saudara sekalian bahwasanya ujian yang Allah berikan akan membuat kita lebih kuat. Maka dari itu, apapun masalah atau ujian yang saat ini kita hadapi, bersabarlah atasnya, karena Allah pasti akan memberikan sesuatu yang baik di balik ujian tersebut. Pada dasarnya, kata sabar ini berasal dari kata sobaro, yasbiru, yang artinya adalah menahan. Pengertian dari menahan ini sangat luas, dan pengertian dari sabar itu sendiri bisa diartikan seperti ketika kita puasa dalam menahan nafsu, atau bersabar pada saat kita menahan lapar, yang artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai azan maghrib tiba. Sabar juga dapat diartikan ketika kita harus bersikap sabar saat menghadapi orang yang berperilaku buruk terhadap kita. Kita harus menghadapinya dengan sikap sabar, bukan dengan amarah atau membalasnya. Tidak semua orang bisa mendapatkan suatu kenikmatan dari sifat sabar kita. Allah ketika kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153 yang isinya tentang kesabaran. Di dalam ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa Ia akan melakukan atau selalu memberi pertolongan kepada setiap hambanya yang menjalankan perintahnya dengan baik. Sedangkan di sini kita juga diajarkan untuk bersyukur dalam mensyukuri nikmat hidup, seperti bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal solih karena Allah semata. Contoh teladan yang patut kita jadikan keteladanan dalam bersyukur yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu subhanahu wa ta'ala akan tetapi sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Suatu ketika beliau pernah melakukan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau membengkak. Padahal seandainya beliau itu tidak melakukan hal yang demikian, tetap saja dosa beliau juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Keislaman dan keimanan adalah sebesar-besarnya jalan yang mengantarkan seseorang berbahagia hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka terancam dengan kekal di azab di neraka. Rasulullah SAW bersabda,
Di antara nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Keislaman dan keimanan adalah sebesar-besarnya jalan yang mengantarkan seseorang berbahagia hidup dunia maupun akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, mereka terancam dengan kekal di azab di neraka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, demi Allah, tidaklah seorang pun dari umat ini, entah itu Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang diriku lalu ia mati dalam keadaan belum beriman dengan risalahku, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita ucapkan puji dan syukur pada Allah yang telah melahirkan kita dari orang tua yang muslim, sehingga kita pun menjadi seorang muslim dan tumbuh di lingkungan orang-orang Islam. Hal yang tidak dinikmati oleh bayi-bayi yang lahir dari orang-orang kafir, sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah, sabar menghadapi musibah, dan sabar menjauhi maksiat. Dan dalam kehidupan sosial kita selalu bisa bersabar dan memberikan kontribusi untuk berbuat sabar. Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada tiga, sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan perintah, dan sabar menjauhi maksiat. Barang siapa yang sabar menghadapi musibah sehingga ditolaknya dengan perbuatan yang baik, maka baginya 300 derajat, dan barang siapa sabar menjalankan perintah, maka baginya 600 derajat baginya. Dan barang siapa sabar dalam meningkatkan maksiat, maka baginya 900 derajat. Amin ya robbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.